antipiretik ya untuk Ada panas anti, ya. ada anti stres, ada antidepresan ada, justru ada antidepresannya ya. Terus antisida ya untuk macam-macam itu. Tapi antivirusnya belum ada. Menurut saya ada. Sehingga kalau terjadi orang sakit corona setelah minum ini kemudian mungkin sangat memungkinkan karena memang flu itu hampir sama, semuanya itu sama disebabkan oleh virus. Virus itu bukan binatang, virus itu bukan sesuatu yang bisa beranak pinak, tapi virus itu kan sebetulnya adalah asam amino ya yang dia berkembang kalau ada inangnya. Inangnya itu tubuh manusia dan dia terus berkembang seperti itu. Nah, itu ternyata dia kalah dengan kalau kita mempunyai antivirus. Gitu. Jadi kalau kita banyak minum ya yang seperti ini, contohnya kembang telang ini, maka antivirus kita akan terbangun gitu. Sehingga antivirus itu nanti juga menyesuaikan dengan virusnya jenis seperti apa, karena virus itu kan asam amino, bisa macam-macam kan, itu. Nah itu seperti itu. Sehingga kalau itu sampai terjadi orang minum ini kemudian dia membaik menjadi dari positif menjadi negatif, itu sangat mungkin menurut saya. Itu menurut saya ya, kalau dari aspek herbalnya seperti itu analisanya. Ini. Nah sekarang kalau ya sekarang kan banyak yang dijual itu dalam bentuk kering ya. Bentuk kering itu memang paling mudah untuk menyimpan, memakai seperti itu. Nah kalau mau mengeringkan sendiri, ya ingat bahwa suhu harus kita perhatikan, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi itu akan merusak zat aktif, ya. Jadi maksimal 70, tapi usahakan 50-70 itu, di kisaran itu. Bisa menggunakan sinar matahari. Sinar matahari saat terik itu dia bisa sampai 40 lebih, hampir 50. Ya. Hanya kalau mau lebih tinggi lagi ya kita beri kita tutup dengan kain hitam, karena kain hitam itu menyerap gelombang pendek dari matahari, diperangkap di bawahnya kain hitam ini menjadi gelombang panjang yang tidak mudah keluar, sehingga di bawahnya itu menjadi lebih panas gitu ya. Kalau di luar misalnya suhunya itu 30 ya, di luar itu 30 sampai 35 lumrah, 40 juga lumrah. Bisa lebih di dalam kain hitam ini, di bawah kain hitam bisa sampai 50 gitu. 55 juga kain ini sendiri akan menghindarkan dari kemungkinan kontaminasi, misalnya debu dan lain-lain seperti itu. Itu Bu, ya. Maaf Bu. Ya, silakan Mas. Bu Raffi, itu dibungkus kain hitam atau di atasnya saja kain hitam, di bawahnya kain yang lain gitu? Ya, kalau misalnya Bapak pakai tampah ya, tahu tampah ya? Ya tahu. Nah, di atas tampah itu dikasih kain hitam, gitu. Bunganya di bawahnya. Buahnya di tampah, di atas tampah, lalu ditutup dengan kain hitam. Maksudnya tampah, kemudian bunganya diletakkan, kemudian ditutup kain hitam, gitu. Tapi kainnya yang tipis Pak, jangan yang tebal. Iya, iya. Nanti malah lembab ya Bu. Nanti kalau kainnya terlalu tebal, nanti lembab dan ada uap air nanti, sehingga kekeringannya lebih lama. Iya. Ini ada Bu Lucy sama Bu Raffi ada pertanyaan dari beberapa teman nih. Yang pertama ini tadi kan salah satu yang bisa kita lihat itu kan mampu meningkatkan imunitas gitu ya. Nah, pertanyaannya itu pada dosis berapa? Berapa banyak sih yang harus kita konsumsi, seberapa sering gitu? Apakah sehari sekali, berapa banyak, atau 2 hari sekali, atau sehari 2 kali, atau seperti apa? Nah, gini Pak Singge, kalau saya karena saya memperlakukan ini sebagai pangan fungsional ya, edible flower. Jadi saya biasanya mengkonsumsi itu bergantian dengan pangan fungsional yang lain. Jadi karena tidak bertujuan untuk pengobatan. Kalau bertujuan tadi untuk treatment, misalnya tadi, saya ingin imunitas saya lebih meningkat, lebih baik, lalu ya pastilah harus ada hitung-hitungannya. Tetapi kalau saya memang saya menggilir, jadi
Kemudian karena saya mempunyai koleksi ada kelor, ada cincau, ada tanaman-tanaman lain sebagai sumber-sumber antioksidan dan juga imunomodulator. Cincau itu mengandung imunomodulator yang cukup tinggi loh, adanya klorofil itu. Nah, itu saya berpikir sehingga ya saya nikmati saja itu sebagai pangan gitu. Saya tidak memakai aturan. Gitu. Seberapa dia enak untuk saya, itulah yang saya nikmati. Mungkin Raffi bisa memberikan jawaban kalau soal dosis. Ya, jadi karena memang tidak ada aturan yang sudah diteliti benar itu, tidak kecuali yang untuk cancer tadi yang sudah ada penelitiannya ya, sampai dosis berapanya ada. Nah ini karena belum, saya biasa memberikan saran kalau itu untuk kita, karena kita juga makanan kita banyak yang ya tadi Bu Lucy bilang yang mengandung yang lain. Jadi saya kalau hanya untuk imunitas kita terjaga tetap bagus, ya kita cukup minum sekali aja sehari. Sekali itu 1 gelas itu cukup 5 dari yang sudah kering. Gitu. Tapi kalau itu sudah sakit, saya sarankan dia minum 3 kali. Karena dia perlu dosis yang lebih tinggi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lain juga. Ini dari saya juga ini. Kalau kuntum bunga, itu kalau saya mencoba ini sudah 2 minggu ya. Sudah minggu minum itu rajin. Setiap buka puasa karena pas puasa. Saya biasanya pakai ini 6 kuntum per gelas yang muk itu, yang ya itu 6. Saya seduh pakai air panas, bukan air mendidih ya. Jadi panas dari dispenser itu sekitar 90-an sekian gitu, nggak sampai 100 gitu. Itu tadinya kan saya coba pakai yang dingin itu nggak cepet birunya terekstrak gitu. Begitu pakai yang panas ini ternyata cepat gitu, cepat. Dan biasanya saya minum setelah dingin, kalau panas kan nggak kuat. Nah, pertanyaannya begini, ini kan suhunya kan sekitar 90 lebih ya, suhu 90 lebih. Itu ada nggak pengaruhnya terhadap kerusakan senyawa aktifnya? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita pakai untuk pewarna makanan, misalnya untuk nasi, itu kan juga di steam ya, dipanaskan yang suhunya di atas 100 itu karena dia steam ya, karena dia uap panas gitu, jadi mungkin bisa 105, 110 mungkin. Rusak enggak dia? Kalau misalnya ada kerusakan di situ berarti kan kita dioptimize, dinaikkan dikit, misalnya kalau biasanya 5 kasih 7 misalnya. Gimana itu Bu Raffi, Bu Lucy? Mana Bu Lucy tadi? Lucy mana nih? Mana Bu Lucy? Gimana itu, Bu? Oke. Ya, Bu. Ya, oke, saya anukan ya bahwa memang dia yang saya belum menemukan adalah bagaimana stabilitas dia terhadap suhu. Itu belum. Nah, karena kan memang saya tidak meneliti ini secara khusus gitu ya. Kalau saya kembali lagi yang saya teliti beneran itu kan yang manggis. Kalau ada yang sangat kuat ya, antosianin yang sangat kuat pada suhu tinggi ada, misalnya kayak manggis itu sampai 120 baru dia rusak. Jadi kan tinggi sekali. Nah, kalau yang ini tuh saya belum tahu tingkat kerusakannya sampai berapa. Apakah sampai 100 atau ini. Tapi yang jelas ketika dia dengan suhu tinggi dia tetap menunjukkan hasil yang baik. Ya, terbukti imunitas orang masih tetap ya. Jadi yang saya lihat juga yang sudah ada penelitiannya kan bagaimana kandungan antioksidannya. Ternyata antioksidannya melalui ekstraksi dengan suhu tertentu, suhu yang mendekati suhu 100, itu antioksidannya masih bagus. Kalau dia masih bagus, ya nggak ada masalah. Diseduh seperti itu, oke saja. Ya. Berarti artinya seduhan itu nggak pengaruh lah ya, nggak masalah gitu. Ya. Terus ini. Tapi saya nggak tahu kalau dengan nasi loh ya. Iya. Karena nasi itu sesuatu yang kompleks ya. Kalau kita nyeduh kan cuma air. Air, medianya air. Nah kalau sekarang kita
menggunakan itu untuk jadi nasi warna biru itu, warnanya memang biru. Ya. Tapi nasi itu kan kompleks di dalam. Jadi nggak tahu. Ada yang aktif nggak? Terus ini pertanyaan yang lain, kalau bagi orang yang senang minum herbal, jamu-jamuan itu, rasanya dibilang flat, nggak ada rasanya. Tapi sebetulnya masih ada rasa langu. Ada sedikit rasa langu gitu. Kalau itu kita kaitkan dengan rasa langu pada tanaman, itu kan asam pitat ya, pitic acid gitu. Terus saya lihat gini, di bunga itu kan masih ada kuntumnya yang di bawah itu, bawah kelopak itu. Apa mungkin itu ya yang bikin rasa agak langu gitu. Saya belum nyoba sih kalau misalnya diambil yang ungunya saja gitu. Atau kita minum harus ada dua-duanya itu, mungkin simbiotik, kita nggak tahu. Ada nggak informasi yang terkait itu? Saya terus terang saya nggak ngerasain ya rasa langu. Saya nggak tahu ya, mungkin Pak Singgih begitu pekanya sehingga bisa ngerasain. Kalau asam pitat itu adanya di biji loh ya, biji-bijian kan, dia ada di apa namanya itu kacang hijau, dia ada di kedelai gitu kan. Nah ini juga kan dia punya biji, tapi kita kan ngambilnya bunganya. Saya tidak merasakan itu, tapi saya nggak tahu ya, barangkali ada. Ada sih agak langu gitu, ada. Tapi mungkin dari antioksidannya mungkin Pak. Oh, antioksidannya? Mungkin karena kan kalau kita makan beras berwarna itu yang merah atau hitam, kan juga rasanya agak-agak ada rasa khusus lah, flavor khusus gitu, di taste khusus gitu di lidah. Kemungkinan dari antioksidannya barangkali. Iya. Ini Bu Indrastuti dari mana nih? Dari padi, Pak. Padi? Dari BB Padi, ya. BB Padi ya? Oh, oke. Iya, iya Bu Sulusi, Bu Raffi. Suka mandi? Betul, Pak. Alhamdulillah, saya suka mandi juga ini. Sehari berapa kali tuh suka mandi? Tetangga, Pak, tetangga. Tetangga dengan Pak Bambang, betul. Ada Pak Bambang Gunadi itu perikanan suka mandi. Pak Triheru itu dulu bosnya suka mandi. Jadi kita lengkap lah, orang eks pertanian semua. Bu Ice ini konsultan. Bu Nunu belum bicara itu, Bu Nunu. Bu Nunu, monggo silakan. Tadi ada pertanyaan nggak ya, Bu Nunu? Nunu? Halo Bu Nunu. Ya, siap. Ini di Jakarta atau di mana? Coba sih di rumah. Jakarta. Di kantor di rumah. Oh. Kalau saya memang penggemar empon-empon. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa dosisnya, umumnya hanyalah penjagaan ya. Jadi kalau penjagaan itu sesuai dengan nggak ada takerannya. Kalau yang rutinnya sesuai takeran itu yang dibuat oleh Bu Raffi, itu yang rutin saya minum, ekstrak manggis. Kalau penjagaan ya 2 ya malam. Nggak tahu, udah pernah saya tanya ke Bu Raffi sih, kok saya jadi enak tidur, itu apa ada obat tidurnya gitu. Artinya malam sengaja saya minum, akhirnya karena enak tidur saya takut minum pagi hari, takutnya malah ngantuk gitu kan. Kombinasi sebetulnya empon-empon yang direbus sendiri sih, campuran antara campuran serai, jahe gitu ya, beberapa ramuan yang lain itu diminum. Memang ya cuman perasaannya ya cukup-cukup aja, dan kemudian baru coba yang waktu itu ada eksibisi itu Bu Raffi kelor yang dicampurkan di teh yang kering gitu ya. Nah ini baru taunya tentang kembang teh atau telang ya, telang gitu. Maka tanya ini di mana bisa ini dapatnya, sudah dijawab di chat sih, mau dicari juga ya. Sebenarnya itu kombinasi campuran yang tujuannya adalah manfaat dari empon-empon. Kalau saya lihat kalau ditelisik kan umumnya ujungnya oid ya, flavonoid kayak gitu kan, ujungnya adalah oid yang antioksidan. Jadi di mana-mana ketemunya itu. Jadi kalau ketemunya itu kan tergantung, pernah diskusi juga dengan Bu Raffi. Kan beda antara ekstrak sama kita cemplungin. Kalau kita cemplungin rebus itu lain perkara dengan ekstrak gitu kan.
Kalau cemplung ya ada yang hilang-hilang dan sebagainya di dalam si air rebusan itu. Pernah sih diskusi sama Bu Raffi apa bedanya. Ya, kalau kita dicemplungin, serai dicemplungin, itu kan kasarnya aja lalu kita minum. Beda kalau sudah hasil pabrikan yang udah narik dari ekstraknya gitu. Itu kan udah sarinya yang diambil. Itu aja sih sebetulnya. Ya. Ini ada yang tanya juga nih Bu Raffi, Bu Indra Stuti itu mereknya apa sih? Merek apa itu? Manggusnya itu mereknya itu nama bapaknya. Nama bapaknya Bu Raffi. Ini kelihatan nggak nih? Jadi Bu Indra Stuti ini yang saya minum. Ya, ekstrak manggusnya itu sudah ekspor ke mana? Malaysia juga. Santonin itu nama bapaknya Bu Raffi. Guyonan saya itu nama bapaknya. Nih, rutin minumnya. Ini mereknya Santonin. Oke Bu, terima kasih. Nah itu Bu Nunu udah nunjuk. Kalau Bu Nunu kalau mau tahu kembang telang, saya beli seperti ini nih. Oh, ya. Harganya 10.000 sampai 15.000. Saya beli online. Lalu, di online. Ya. Beli di mana itu Bu? Kenapa? Beli di mana? Online. Pakai Shopee Bu, pakai Shopee. Ada. Wikipedia ada. Tokopedia ya. Ya, Wikipedia. Kebetulan di Tokopedia aja. Nah ini isinya 250 kering kelopak. Kelihatan nggak sih? Kalau Bu Ica lagi ke Malang misalnya ya, di Batu banyak juga dijual. Jadi kalau Jawa Timur itu yang banyak menjual itu Batu, Malang, kemudian agak naik itu ke arah Pandaan ya. Kemudian Jogja itu juga jual banyak juga sampai ke Solo. Jogja. Paling banyak Jogja itu di daerah Sleman itu karena sudah pernah ada pameran mengenai kembang telang di Jogja. Jadi petani di sana sudah nanam di area-area yang nggak kopen itu, nggak terawat itu ditanemin. Terlantar. Telang itu kan gampang sekali, Wong, itu tanaman liar sebetulnya. Jadi sekarang mereka sudah mulai membuat ini seperti ini. Yang satu wadah ini. Kalau kita mau nanam sendiri itu benihnya di mana ya Bu ya? Nah benih. Nah itu bulusi tadi mana ya bulusi? Nah itu bulusi itu. Ini beli online juga ada Bu. Beli online ya? Ada. Beli online juga ada sekarang. Iya. Betul. Bu Sulusi mungkin punya banyak. Sulusi itu punya ya. Yang Sulusi banyak koleksinya kayaknya. Jadi ini kemarin kan kami di grup alumni TP Bu Ija ini lagi share bijinya. Jadi dari Ponorogo itu yang bunga 1 kelopak, yang dari Bulusi itu yang kelopak ganda itu yang untuk itu. Itu kalau kita mau beli juga banyak kok sekarang di online itu sudah dalam bentuk biji lepas, warnanya hitam gitu. Itu harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau biji kan agak lama ya. Kalau stek bisa nggak sih? Dipocok kemudian ditancap gitu nggak bisa? Kayaknya nggak kalau stek. Seperti tanam merambat ya. Ya, tanamannya merambat. Nggak pernah nanam kacang tanah pakai stek. Sekarang ini gini, sekarang ini ternyata berkembang Bu Raffi di internet itu saya lihat juga pepaya itu sekarang dicangkok juga, dicangkok kemudian disetek. Jadi dibelah separuh pohonnya, separuh dia tetap berjalan, separuhnya dikasih air atau media gitu. Nanti begitu sudah tumbuh akar baru pindah. Kalau dulu saya pernah nyoba yang warnanya bujinya merah itu apa namanya? Saga. Saga itu waktu itu kepotong kemudian saya tancepin keluar akarnya juga gitu. Iya, itu ada yang. Mungkin. Nggak semuanya bisa. Iya. Jadi kalau paling enak memang biji. Biji itu kalau nggak salah satu bijinya itu sekitar 100 perak atau 200 perak gitu. Di itu untuk numbuh cambahnya numbuh udah kelihatan di berapa hari Pak Singgi? Nah, saya coba ini. Bu Pipit sama Bu Raffi, Bu Lucy.
Paling 3 sampai 5 hari ya, terus ya. Sudah muncul. Ya, muncul. Nanti dipindah. Kalau sudah 4 daun itu udah bisa dipindah. Udah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Lucy, dari Pak Heru. Dari Heru. Pak Salim. Pak Salim itu tanyanya begini, lebih bagus mana? Yang masih seger atau masih yang sudah kering? Dulu sih perginya gini. Ya, kalau bagusan mana pasti yang seger lah. Karena yang seger itu kan sama sekali belum ada kekurangan, belum ada kehilangan apapun. Ketika kering itu kan artinya kadar airnya berkurang, udah hilang. Nah, ketika air keluar itu kadang membawa juga komponen aktif, meskipun tidak banyak gitu. Jadi kalau bagus mana ya bagus yang segar lah. Jadi di salad tuh Pak malah lebih bagus ya. Iya, iya. Terus Bu Raffi tadi dikatakan kan jadi tanaman telang itu bisa dimanfaatkan semuanya. Bunga, kemudian daun, batang, tadi ya bulusi kalau nggak salah bilang gitu ya. Bulusi ya. Nah, maksud saya sampai seberapa jauh itu penggunaannya, manfaatnya? Apakah sama dengan bunganya gitu? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau bunganya kan gampang ya, tadi kita seduh itu udah jadi. Nah, kalau ini gimana daun dengan batangnya gitu? Iya, pastinya beda Pak penggunaannya. Ya lagi-lagi saya karena penelitian saya mengenai manggis ya, itu batangnya manggis, daunnya itu bisa, tapi beda sekali Pak. Misalnya daunnya itu untuk tradisional untuk mengobati sakit perut. Beda dengan kulit buah pasti. Ya, jadi ini juga pasti beda. Saya belum sih tadi Bu Lucy kan yang mengatakan, jadi saya belum tahu kalau daunnya itu untuk apa. Kemudian kalau bunganya kan yang sudah lazim, penelitiannya sudah seabret itu untuk bunga. Kalau untuk daun saya belum tahu Pak. Ya, nanti kita coba tanya Bu Lucy. Bu, ya. Saya Bu Raffi, Bu Pipit. Ini saya baca di beberapa referensi itu, kalau seluruh bagian tanaman telang itu memang nggak ada masalah ya. Yang masalah itu akar. Akarnya itu kok ini, katanya ekstraknya itu mempengaruhi otak itu. Terus waktu saya posting ke grup di kantor itu katanya, oh itu namanya fly. Jadi ada senyawa yang bikin otaknya dipengaruhi gitu. Tapi itu akar yang tidak ditemukan di bunganya, di kembangnya, di anunya. Informasinya seperti apa ini? Apa kayak jenuh itu? Tahu ya jenuh ya? Jenuh itu akar untuk punya ayam gitu, tuba. Nah, tuba itu Pak Bambang ya. Takutnya nanti gitu. Takutnya bukan karena beracun tapi dipakai untuk fly gitu. Dipakai untuk mabuk. Alternatif. Gimana berarti ada info nggak itu? Kalau soal akar saya terus terang nggak tahu ya. Tapi kalau bunga telang kan ada antidepresan tuh. Jadi antidepresan itu kan ketika orang itu stres dan sebagainya itu kan saraf-saraf otak itu menjadi tegang. Nah, antidepresan itu biasanya bekerja dengan membuat tenang, relax, merelaksasi. Orang itu bisa tertidur, bisa melupakan itu ya, karena yang dulunya tegang lalu dia agak relax. Yang saya tahu di bunganya ada antidepresannya. Tapi kalau bikin fly, ya saya nggak tahu. Itu Bu Lucy tadi. Mesti tahu dulu penyebab senyawa apa yang ada di dalamnya. Gitu. Bu Lucy tadi ada pertanyaan itu tadi. Hilang lagi. Ada. Kaitannya dengan semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan tadi. Batangnya, daunnya, mungkin bisa diceritakan lebih banyak tentang itu.
Begini, itu kan untuk pengobatan ya. Tapi sebenarnya saya sendiri belum pernah menggunakan itu. Saya hanya makan atau meminum air dari bunganya saja. Seperti itu, Pak. Kalau khasiat yang lainnya saya belum pernah. Kemudian saya memang tidak saya dalami itu karena tadi arah saya adalah untuk ke edible flower-nya begitu. Tapi dalam pengobatan katanya memang demikian di India. Kalau akarnya, Bu? Ya, termasuk akarnya itu digunakan di dalam pengobatan. Nanti kalau sempat saya carikan sebentar. Kalau yang di beberapa referensi itu akarnya kok memabukkan. Memabukkan. Tapi memang begini, Pak. Di antaranya itu kan ada yang beberapa yang saya baca memang dia bersifat sedatif. Jadi dia memang memberikan kita untuk, ya tadi kalau saya baru pas berhasil masuk tadi Bu Raffi bilang fly tadi ya, itu mungkin ya. Oleh karena itu di dalam pengobatan kan dia maka digunakan ada dosisnya. Seperti itu. Oke, ya. Kalau ini Bu Lucy, ada nggak informasi tentang ini? Saya kok kepikiran gini ya. Kembang telang kering itu kalau saya seduh dengan air panas, itu kemampul. Tahu kemampul? Mengambang. Ngambang. Ada Pak Triheru itu ngambang, ngapung di atas itu. Terus saya lihat itu kan yang bawah kelopak bunga itu kan agak berbulu ya, yang membuat dia itu nggak mudah jatuh ke bawah. Kalau itunya saya ambil gimana? Yang warna hijau ya Pak? Ya, yang hijaunya itu. Biasanya kalau mengeringkan yang warna hijau itu memang sering saya lepas. Oh gitu, oke. Ya. Kalau saya minum pun sering itu saya lepas. Karena kadang-kadang ada bau yang berbeda kan Pak? Itu dia, yang saya tadi bilang agak rangu itu tadi. Saya bau, tapi teman-teman bilang nggak bau. Iya. Saya suka hilangkan itu. Yang bau itu malah bunganya loh. Oh gitu? Ada yang pegang bunga kering nggak? Bunga keringnya itu. Ada. Iya, agak baunya. Tapi kalau ya kan bunganya ya, kalau ini yang hijau itu ya. Tapi kalau udah kena air karena jumlah airnya lebih banyak, sudah nggak ada. Iya. Jadi kalau pekat ya, bau juga. Ya. Kalau pekat, ya cairan itu kalau pekat bau memang. Ya. Betul. Ya karena bunga kan memang mengeluarkan bunga kalau dia punya. Dia kan punya zat eteris kan? Zat yang ada eterisnya ada. Ini ya mungkin ya. Ya betul. Ram. Jadi Pak Singgih tolong dicium yang ungu lebih bau. Ambil satu yang bagian ungu dicium bau. Tapi sekarang katanya bagian hijau dibuka dicium nggak bau. Ya kan? Iya. Ya mungkin malah ininya ya, malah yang ungu itu ya. Ungunya ya. Karena darinya eterisnya, Pak. Jadi ini nggak masalah dibuang ya, karena ini yang buat ngambang. Kalau ngambang itu lama birunya, nggak cepat kalau. Buang aja Pak. Kan yang kita ambil dari birunya. Yang birunya ya. Iya. Oke. Kalau bunga, maaf Bu, Pak Singgih. Monggo, Mas Bambang. Itu kan ya tadi disebut kembang telang itu warnanya berbeda-beda ya. Ada yang ungu, ada yang putih begitu. Itu beda jenis dan kemudian ada beda kandungannya nggak gitu? Gini, selalu yang digunakan untuk beberapa publikasi untuk dianalisis itu ya terbanyak tetap yang digunakan yang ungu. Oh, yang ungu. Ya, yang biru lah. Biru ya. Yang biru. Ya. Yang biru ya. Ini Pak, itu beda varietas ya Pak. Beda warna itu beda varietas. Tapi apa ya namanya kalau spesies itulah sama. Nah, ya, itu warna biru itu karena antosianin tadi ya. Karena antosianin tadi. Jadi yang kita ambil itu sebetulnya dalam hal ini adalah antosianin. Jadi yang putih tadi tidak ada antosianin. Antosianin itu memberi warna biru, memberi warna lah. Ya.
Ya. Dan itu adalah antioksidannya. Jadi memang kalau itu ya yang biru ya yang bagus ya. Betul Pak. Ya, memang kalau antosianin itu kan sangat dipengaruhi pH. Dia itu seperti pH meter itu. Kalau dia basah itu warnanya ke arah biru. Kalau kena asam ke arah merah dia. Nanti makanya kalau ditambah jeruk nipis itu warnanya berubah agak ungu. Berubah. Ungu ke arah merah ya. Iya. Sebaiknya memang. Iya. Itu kita main-main sebetulnya dengan antioksidan sebab antosianin itu antioksidan. Iya, iya. Itu ada beda manfaatnya nggak antara yang biru, putih, ungu, pink itu ada nggak? Ada apa sama semua manfaatnya? Ini Pak. Maksudnya bunga ya Pak? Bunga ya Pak? Iya, bunganya. Beda Pak. Yang kita ambil adalah zat warna itu yang antioksidannya. Jadi yang kalau putih dia tidak mengandung antosianin Pak. Jadi yang zat warnanya bukan antosianin. Yang biru yang lebih bagus. Kalau yang putih itu ya kemungkinannya kecil sekali. Memang kalau saya baca di beberapa referensi itu mereka nggak pernah ngomongin yang warna putih. Warna putih. Ya. Jadi selalu biru. Ya. Jadi biru sampai ungu itu mungkin sangat dipengaruhi oleh pH tanahnya. Kalau pH tanahnya agak asam, warnanya agak ungu biasanya. Agak keunguan. Ya. Ya. Terus Bu Lucy, kalau mau nanam gimana? Cuma di biji ditaruh di tanah gitu aja atau ada treatment khusus karena casing pembungkusnya kan agak keras itu ya? Tidak, sangat mudah Pak. Dia seperti biji-biji panjang, sangat mudah. Ya kalau mau disemai dulu supaya tidak tidak hilang atau supaya terkontrol oleh kita ya semai dulu. Lebih baik semai nanti pindahkan. Tapi itu sangat-sangat mudah. Gampang ini. Gampang banget. Kalau misalnya ditanam di pot, jadi bukan di tanah gitu. Bisa. Apa-apa. Saya punya di pot semua, Pak, karena saya nggak punya lahan. Oke, ya. Jadi bisa dibuat agak perdu gitu ya, supaya bunganya banyak. Kita buat membulat begitu. Ya. Ada lagi teman-teman yang merambat ya Pak? Merambat betul. Lama panennya itu dari dia nanam, maksudnya dari dia berkembang gitu ya, mulai tumbuh sampai dengan panen kira-kira berapa lama ya Bu ya? Ya ini saya juga belum mencari yang seperti itu karena saya tidak memperhatikan, tapi beberapa bulan yang itu sudah berbunga kok Pak. Berbunga. Nah, cepat itu ya. Dia sudah tanaman itu merambat, menjalar, udah langsung berbunga dia. Nggak kelihatan ya? Ya. Ini udah lagi. Jadi Bapak nanam dari benih nih. Dari benih, maka 3-5 hari ya, dia sudah mulai, benih itu sudah mulai tumbuh. Ya kan? Nanti mungkin seminggunya lagi, jadi minggu kedua, sudah bisa dipindah, transplant. Dipindah ke pot yang agak besar. Ya, dibuatkan rambatan lah gitu. Rambatan. Karena dia kan merambat, jadi supaya banyak nanti daunnya. Sudah dipindahkan itu, transplant itu. Sebulan sesudah itu sudah mulai berbunga. Jadi kira-kira dari mulai Mei itu 1,5 bulan. Tapi tanahnya kita atur supaya subur ya, kita kasih pupuk kandang gitu. Itu 1,5 bulan pasti sudah jadi. Itu di tempat teduh atau tempat ini yang bagus? Nah, harus kena matahari ya. Panas. Keluar bunga itu. Cepat matahari. Matahari. Terkena sinar matahari. Ini ada teman yang sudah nanam nih. Sudah berhasil rame-rame juga ngajak teman-teman yang lain tuh. Bu Ari nih. Punya pengalaman dah. Cerita dong pengalamannya. Tadi udah ngasih lihat tuh. Iya. Ini kasih lihat dong. Ini saya tadi baru metek dari depan rumah. Di luar pagar terus saya tanam. Jadi tempatnya harus panas.
Kemudian saya udah coba untuk minum, kebanyakan minum, bikin agar pernah, nasi biru juga pernah. Cuman gimana ya Bu Lucy, kalau buat nasi kok kayaknya nasinya jadi agak lengket-lengket gitu ya, kurang enak perasaan. Terus yang belum pernah saya coba itu sirup. Kalau dibikin sirup kira-kira masih bermanfaat nggak tuh? Masih mestinya ya. Saya tidak bisa mendengar suaranya. Ini banyak yang hilang suara. Enggak, kalau dibuat sirup. Kalau dibuat sirup itu kan pakai gula ya. Ya. Gula itu kan mempengaruhi pH. Khawatir saya warnanya berubah. Jadi ungu. Berarti beberapa lihat di YouTube jadi ungu, Bu. Kalau kena gula ya. Akan berubah seperti itu nggak? Seperti yang kita inginkan gitu loh. Saya coba ini, saya campur dengan madu. Itu warnanya nggak ungu, nggak biru lagi. Tapi ya, memang. keputih-putihan terus agak cloudy, agak keruh gitu ya. Terus akhirnya saya pakainya minum itu sambil makan kurma itu untuk manisnya. Karena kalau dicampur warnanya berubah. Nah, jadi kalau kemarin saya coba dicampur sirup pandan, itu sirup yang kita biasa bikin, itu sih warnanya tetap bagus. Udah bagus ya. Dan udah diaduk pun masih tetap bagus. Tapi nggak, artinya bukan dibikin sirup manis gitu. Cuman pandannya warna airnya apa ya? aja, air bunga teleng. Kenapa? Koko pandannya yang warna kenapa, Bu? Koko pandan yang warna apa? Yang rasa apa? Enggak, bikin sendiri. Yang sirup pandan itu biasa. Gula dicampur pandan, direbus. Itu enak itu, cantik gitu tampilannya. Ya. Artinya gini, artinya konsentrasinya si kembang telangnya masih tetap sama kan ya. Hanya sekarang masih medianya sama. Ditambah. Jadi itu, ini beda dengan membuat sirup. Sirup gula aja. Jadi itu hanya rasa manis aja ya, warna kan dengan rasa manis aja. Iya, untuk rasa manis dan untuk membuat warna yang bagus gitu aja tujuannya. Ya, ini ada teman yang bergabung lagi, Bu Regina sama Bu Agustin. Tapi kita waktunya udah mau habis. Kita perpanjangan 2 kali. Jadi sebagai awal kayaknya sih bincang-bincang ini bagus juga ya, kita saling share pengetahuan gitu. Nanti